Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki dan semangat untuk tetap berkarya hingga hari ini. Kita bisa melaksanakan podcast di ruangan podcast ngobrol seputar peradilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Alhamdulillah bersama kita sudah ada tamu spesial untuk sore hari ini, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore host sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman ngopi semuanya, untuk lebih mengenal narasumber kita pada sore hari ini, seperti kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Betul kan Pak? Betul. Jadi mungkin ada baiknya kita minta kepada narasumber kita, Bapak Wakil Ketua PTA Pekanbaru, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pemirsa dan pendengar semuanya. Kepada Bapak kita persilahkan. Baik, terima kasih untuk host pada podcast Ngopi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sore hari ini yang luar biasa, supaya kita lebih familiar gitu ya, dekat. Tentu saya mengenalkan diri. Saya Muhammad Jumhari, kebetulan diamanati jadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sejak 15 Juni 2023, Bapak. Ya, Jadi sudah hampir 1 tahun, Saya asli dari Indramayu, kemudian berkarir di Pengadilan Agama sejak tahun 1992 di Pengadilan Agama Manado sebagai calon hakim. Terus muter-muter dari Manado, Tondano, Cirebon, Indramayu, kemudian Sumber, Bandung, Bantul, Wonosari, PA Sidoarjo, Majalengka, lalu PA Sumber lagi, kemudian PTA Mataram, PTA Palembang, PTA Papua Barat, terus PTA Pekanbaru, dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan saya akan mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk satker ke yang 16. Nah, gitu ceritanya. Iya. Berarti tidak salah kita menghadirkan narasumber kita sore hari ini dengan tema kita model kepemimpinan peradilan. Karena Bapak Wakil Ketua kita memang sudah banyak malang melintang di dunia peradilan nih Pak ya. Kemudian kami ingin nanya Pak, terkait tentang kepemimpinan, itu ada istilah leader dan manajer. Ya, sebenarnya apa sih Pak bedanya leader dan manajer ini di dunia peradilan? Baik, terima kasih ya Bu host yang baik sore hari ini. Kita kan istilah mengenal adanya seorang leader, manajer, dua-duanya sama sebagai seorang pimpinan ya. Tetapi kalau manajer itu lebih kepada top down. Jadi karena ada SK perintah, jadilah seorang manajer. Siapapun bisa ditunjuk berdasarkan SK, misalnya jadi direksi BUMN misalnya. Tiba-tiba menjadi direktur PT apa, yang penting punya modal bisa orang. Tetapi berbeda dengan seorang yang disebut leader. Leader itu artinya pemimpin. Bedanya adalah kalau seorang leader itu sebenarnya merangkak dari bawah. Dia istilahnya apa ya, bottom up, dari bawah terus merangkak ke atas, sehingga dia melahirkan leadership yang baik. Oleh karena apa? Dia telah mengalami jenjang yang begitu panjang. Maka diharapkan pemimpin pengadilan itu bukan sekedar manajer, tetapi dia harus lebih menonjol leadernya.
sebagai seorang pimpinan. Iya. Yang leader justru berfungsi sebagai teladan, mengayomi, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada orang yang dipimpinnya untuk mencapai suksesnya visi dan misi organisasi itu. Berarti sebenarnya seorang pemimpin yang baik itu harus punya jiwa leadership, Pak ya? Leadership ketimbang seorang manajer ya. Iya. Kalau manajer tadi sifatnya memang ya top down, bisa Iya. tiba-tiba jadi. Iya, iya. Terus kalau kita di dunia peradilan ini, Pak, apa sih bedanya, Pak, kepemimpinan peradilan dengan instansi lain pada umumnya? Seperti kita ini kan di peradilan ada lingkungan kepanitraan, lingkungan kesekretariatan, di mana peran leadership itu, Pak, sebenarnya. Baik, saya ketika awal-awal jadi hakim ya, host ya, saya mendapatkan ilmu ini dari Pak Taufik namanya dulu, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI zaman itu. Dan ini mungkin agak jarang kita temukan dalam literatur sebenarnya. Dia katakan model kepemimpinan peradilan itu adalah model kepemimpinan yang kolegial. Kolegial, kebersamaan. Kenapa? Mengacu kepada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 mengatakan bahwa pengadilan dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Itu artinya adalah kepemimpinan yang kolegial antara ketua dan wakil ketua, yang berbeda dengan dinas pada umumnya. Jadi kalau dinas pada umumnya pemimpin cuma satu, dia kepala dinas. Sekretaris dinas itu bukan sebagai pimpinan. Nah, pengadilan itu berbeda. Maka disebut sebagai kolegial. Kenapa kolegial? Karena kepemimpinan bersama. Jadi ketua dan wakil itu sama, dua-duanya pimpinan, hanya dibedakan dari segi tugas. Ada pembagian tugas saja. Pembagian tugas dan tanggung Ya, jawab ya, dan Pak, tanggung ya? jawab ya. Kalau ketua mencakup seluruhnya bidang, kalau wakil ketua namanya juga wakil ya. Perbedaannya adalah dia sebagai koordinator pengawasan seluruh aspek yang disebut oleh host tadi, aspek kepanitraan dan aspek kesekretariatan. Nah, tugasnya bagaimana membimbing semuanya, kemudian koordinasi dengan ketuanya. Jadi jalan. Kenapa juga disebut kolegial? Karena memang istilahnya begini ya. Kalau seorang ketua dan wakil ketua itu sebenarnya dua-duanya adalah pimpinan pengadilan, maka secara kolegial dia bersama sesungguhnya dengan para hakim itu. Jadi bagaimana seorang ketua, seorang wakil menempatkan hakim itu sejajar dengan dirinya. Hanya kebetulan kalau ketua dan wakil itu dikedepankan satu langkah, ditinggikan satu ranting. Jadi cuma selangkah saja bedanya. Iya, iya. Sebab boleh jadi antara ketua dengan hakimnya sama pangkat, sama pangkatnya itu bisa jadi. Kadang seorang wakil juga bisa jadi lebih rendah ketimbang hakim anggotanya, mungkin di PA, mungkin di PTA ya. Maka itu dikenal istilah primus inter pares, yang utama dari yang sama. Yang utamanya itu apa? Yang utama adalah ketua dan wakil, diutamakan posisinya dari yang sama. Yang sama yang dimaksud yang mana? Teman-teman hakim itu. Atau istilah yang lain itu al-aulan bainal musawi, yang utama dari yang sama. Sesuatu yang memang sama itu dalam arti hakim itu sama, sejajar, sehingga bagaimana ketua dan wakil menempatkan hakim itu bukan sebagai orang yang nomor sekian. Dia sejajar untuk membantu bagaimana kepemimpinan yang ada di kepanitraan dan kesekretariatan supaya berjalan dengan baik. Gitu. Karena memang idealnya seorang ketua ataupun wakil ketua itu awalnya memang berasal dari hakim tinggi itu juga, Pak ya? Ya, betul, betul. Iya. Selain itu begini maksud saya. Jadi, kalau kemudian seorang ketua, seorang wakil ketua mendudukkan hakim itu sejajar dengan dirinya, kenapa? Karena memang harus ada pembinaan kepada hakim, ialah mereka calon-calon pimpinan juga suatu saat. Iya. Nah, yang jadi soal adalah ketika pimpinan tidak menempatkan hakim sebagaimana mestinya, sehingga kemudian menjadi gap, menjadi masalah karena hakim merasa dijauhi. Iya. Nah, untuk membangun peradilan itu tidak seperti itu.
Jadi kompak bersama hakim, karena hakim itu sesungguhnya adalah perpanjangan tangan suara pimpinan. Dia perpanjangan tangan pimpinan. Jadi harus klop semuanya. Berarti idealnya pimpinan itu harus sejalan Pak ya dengan para hakimnya Pak, harus ya? Idealnya harus. Yang repot itu hakimnya bikin ulah. Nah, repot itu hakim bikin ulah, bikin jengkel, padahal nggak jelas keinginannya. Bisa jadi hal itu merupakan reaksi ya, reaksi atas sikap-sikap pimpinan, bisa jadi. Tapi kalau sepanjang pimpinannya kemudian betul merangkul, membimbing, membina, saya kira tidak akan seperti itulah seorang hakim ya. Iya Pak. Terus kalau kita membicarakan tentang visi dan misi Mahkamah Agung Pak, itu menurut Bapak bagaimana sih kepemimpinan yang ideal itu untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung itu Pak? Baik, terima kasih host ya. Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan begini, bahwa lalu di mana beradanya posisi panitra dan sekretaris? Iya. Nah, panitra dan sekretaris adalah pimpinan pada unitnya yang membawahi sekian banyak itu. Misalnya seorang panitra, di bawahnya itu panmud dan panitra pengganti. Itu seorang pimpinan, tapi bukan pimpinan pengadilan. Seorang sekretaris membawahi kabak, kasubag dan seluruh stafnya, tapi bukan pimpinan pengadilan. Dia pimpinan dalam unitnya. Maka itu harus kedua-duanya sebagai supporting unit bekerja sama bareng. Bareng semuanya menjadi sebuah kompak, menjadi sebuah organisasi yang baik dalam rangka tadi menuju visi misi Mahkamah Agung. Apalagi peradilan ini rumit ya. Rumitnya itu ada dua jalan di dalamnya itu. Pak. Satu kepanitraan, satu kesekretariatan. Kesekretariatan bukan hal yang mudah, rumit di dalamnya. Ada kepegawaian, keuangan, perencanaan, ada umum. Bukan hal yang mudah itu, ngurusi BMN segala macam, ngurusi pola-pola mutasi, pola-pola kenaikan pangkat dan seterusnya. Begitu juga di kepanitraan. Tapi memang kita harus menyadari bahwa core bisnisnya sebuah pengadilan memang perkara. Bukan berarti orang perkara lebih hebat dari sekarang. Enggak. Sama-sama ini, sama-sama berat kerjanya ini. Maka itu harus semua berjalan dengan baik dalam rangka tadi menuju visi misi Mahkamah Agung. Terkait yang istilah kepemimpinan kolegial, itu ada istilah itu Pak ya, kepemimpinan kolegial. Terus implementasinya kalau di kita itu seperti apa Pak? Ya, saya sampaikan tadi bahwa istilah kepemimpinan kolegial adalah kepemimpinan bersama antara ketua dan wakil yang ditunjang oleh dua supporting unit yang sangat kuat, panitra dan sekretaris. Sehingga itu semuanya harus bersinergi. Jangan kemudian misalnya ketuanya kompak dengan sekretarisnya, tidak kompak dengan panitranya. Wakilnya kompak dengan panitranya, nggak cocok dengan sekretarisnya. Hancur itu organisasi itu. Pak. Maka itu kemudian bagaimana semuanya berjalan dengan baik, maka itu butuh koordinasi, butuh komunikasi yang baik, sehingga masing-masing menjalankan fungsinya dengan dikomandoi oleh pimpinan dan dikoordinatori oleh seorang wakil ketua. Semua berjalan. Di mana posisi hakim tinggi sekarang kalau begitu? Hakim tinggi adalah perpanjangan tangan dari pimpinan yang nanti sebagai hakim tinggi pengawas di tempatnya, atau mungkin jadi hakim tinggi pembina dan pengawas daerah. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kepemimpinan pengadilan ini memang kompleks ya. Kalau di kantor kan, kalau memang di kantor lain kan, ya kayaknya satu arah deh. Kalau ini kita ngurusi keperkaraan, ngurusi tentang nasib pegawai. Pak. Jadi luar biasa. Tapi itu, ya itulah kekhasannya ya, kekhasannya. Maka itu saya katakan, kenapa kolegial tadi? Karena memang kepemimpinan bersama antara ketua dan wakil. Nah, yang jadi soal sering terjadi, seorang ketua khawatir kalau misalnya dilangkahi oleh wakilnya, karena wakilnya tidak punya etika misalnya, itu jadi masalah. Tapi yang jadi masalah pula kalau ketua misalnya khawatir tersaingi oleh wakilnya misalnya. Sebab ada satu PA, seorang ketuanya misalnya S2, wakilnya S3, sombong pula wakilnya. Ya akhirnya tidak dikasih kesempatan oleh pimpinan, itu pun salah. Pak. Nah, saya kira begitu, kolegial dan kebersamaan.
Terus pemimpin sebagai role model ya Pak ya. Ya. Pemimpin sebagai role model itu kalau menurut Bapak sebagai seorang pimpinan, apa sih tips dan trik Bapak sebagai seorang pemimpin sehingga Bapak di mata kami itu cukup banyak penggemar begitu Pak di sini di kantor PTA ini. Penggemar. Penggemar apa fan ini? Iya, dalam arti positif Pak ya, dalam arti Positif, baik, mengagumi seorang pemimpin Bapak Dr. Jemhari kan, Wakil Ya, Ketua baik, PTA baik. Pekanbaru gitu kan. Ya sebenarnya setiap orang memimpin itu kalau mau jujur ya Bu host ya, Bu Kabag ini, kalau mau jujur sebenarnya belajar dari perjalanan kehidupan ya. Kalau memang diklat-diklat itu bisa membentuk dirinya jadi seorang leader ya syukur, tapi berapa persen sebenarnya? Sebenarnya adalah tentang bagaimana watak awal orang itu. Jadi kalau saya sih tentu kita banyak belajar dari senior-senior kita yang dulu pernah memimpin saya. Saya ambil yang baik, yang tidak baik saya tinggalkan. Oh kalau pemimpin begini diomong loh, saya tidak lakukan misalnya. Oh pemimpin senang begini, senang, kita tengok anak buah. Maka pemimpin itu sesungguhnya harus bagaimana bisa mengayomi, mengerti anak buahnya, memberikan solusi, memberikan perlindungan, sehingga merasa bahwa anak buah itu tidak berjarak dengan pimpinan meskipun dalam tanda petik kesopanan tetap dijaga. Cuman kadang-kala ketika ini tidak terjalin komunikasi yang baik, maka sungkan anak buah itu, akan repot kalau gitu tuh. Betapa susahnya menghadap wakil misalnya karena wakilnya angker misalnya. Wah, repot itu, repot kantor itu, nggak jalan komunikasi. Pada saat komunikasi sudah jalan dengan baik menurut saya, maka perintah datangnya dari pimpinan nggak terasa anak buah menjalaninya, nyaman, enjoy. Tentu lagi-lagi harus harus menjadi contohnya ya Rasul tentu ya. Karena itu pemimpin yang mulia ya Rasulullah, harus sidik, tabligh, amanah, fatonah tentunya. Begitu menurut saya, bukan Pak? Iya, betul memang Pak, karena memang gaya pemimpin yang leadership yang ideal itu memang yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ya Pak ya bagi semua kalangan, bagi semua bawahan ataupun sesama pemimpin ya Pak ya. Kemudian satu lagi Pak, ini karena Bapak sudah ada SK ya untuk mutasi ke PTA Palembang. Sebenarnya kalau ditanya mungkin kami di sini Pak ada yang senang, ada yang sedih juga, nggak tahu lah ya Pak ya. Kalau kami boleh tahu Pak, apa sih kesan dan pesan Bapak selama 1 tahun di PTA Pekanbaru ini? 1 tahun itu artinya 365 hari ya. Iya Pak. Tentu setiap hari kan punya catatan masing-masing. Saya sih tidak ingin membuat catatan buruk tentu ya. Mudah-mudahan saya datang tidak bawa masalah. Saya pun kembali meninggalkan PTA Pekanbaru tidak bawa masalah ya. Tapi paling tidak mungkin meninggalkan bekasan-bekasan yang bisa ditiru teman-teman. Saya maksud begini. Jadi jangan kemudian jadi pimpinan dan menempatkan dirinya terlalu tinggi. Repot kalau seperti itu. Sehingga kemudian menjaga jarak dengan anak buahnya. Itu repot menurut saya. Karena pengalaman panjang dipimpin oleh orang kalau modelnya begitu, feodal pimpinannya. Anak buah tuh sungkan, boro-boro mau nyapa, boro-boro mau salam, ketemu aja menghindar, kan itu repot kalau seperti itu. Bagaimana seorang pimpinan itu adalah tadi tuh mengayomi, dekat, mau mendengar. Seringkali orang itu sulit mendengar omongan orang. Maka jadi pendengar yang baik sudah luar biasa. Sekali-kali pimpinan tuh jadi pendengar setia untuk mendengar bagaimana keluhan. Pak, saya ini begini Pak, saya ada peningkatan pengen menjadi jabatan fungsional Pak. Kita timbang-timbang tuh. Tidak semuanya otoritasnya pimpinan. Pokoknya nggak begitu. Jadi maka itu saya bilang, saya sih merasa bahwa pemimpin itu kan amanatnya berat ya, maka kita juga harus berpikir ini pertanggungjawabannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai anak buahnya dan dicintai oleh anak buahnya. Jadi saling gitu loh. Jangan cuma anak buah mencintai dia saja, dia jangan mencintai kan. Kira-kira begitu, Mas.
Terus pesannya Pak untuk kami yang di PTA Pekanbaru nih, mana tahu Bapak ingin menyampaikan pesan ataupun harapan dari Bapak ke depannya terhadap PTA Oh Pekanbaru. iya, ini tadi seperti kesan apa? ya, kesan dulu ya sedikit Iya. ya. Kesannya sebenarnya kebersamaan yang dibangun oleh PT Pekanbaru luar biasa, sudah cukup bagus ya, bagus. Kekompakan dari masing-masing unit, pekerjaan berjalan dengan baik, baik di kepanitiaan maupun sekretariatan, kesannya luar biasa. Sehingga pesan saya ini dijaga terus Iya. dengan baik, terus ditingkatkan supaya apa? Kita ini pertemanan itu pengennya langgeng gitu ya. Iya. Jangan sampai pertemanan tuh hanya sifatnya formalistik, selesai kenal habis itu nggak kenal lagi. Kita pengen sepanjang kehidupan kita pernah mengenal seseorang dan suatu saat boleh ketemu lagi. Maka itu ya terserah mau doain saya atau enggak. Saya akan pergi untuk kembali ke PT Pekanbaru. Kan bisa jadi oke pergi untuk kembali ke PT Pekanbaru. Pergi. Kan boleh berdoa seperti itu. Pergi untuk kembali, berarti Iya. pergi sementara. Kira-kira begitu Bu Kabak Jadi ya. kalau balik ke PTA Pekanbaru udah pindah ruangan lah mudah-mudahan Pak. Ya begitu kira-kira. Udah. Ya itu kan pengen aja. Iya. Supaya orang dengar bahwa saya pengen kembali gitu. Oke lah, Oke, baiklah. baik. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru atas bincang-bincangnya yang sangat berharga, ilmunya tentang kepemimpinan, leadership pengadilan yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Ketua PTA Pekanbaru yang Terima telah kasih. meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di podcast Ngopi PTA Pekanbaru. Harapan kami ke depannya semoga Bapak Wakil ke depannya lebih sukses lagi. Amin, amin ya Allah. Selamat bertugas nantinya di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan seperti harapan Bapak tadi mungkin juga harapan dari teman-teman di sini semua Pak ya, kembali lagi nanti ke PTA Pekanbaru. Amin, amin. Demikian dari ruang podcast Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.